Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali bersama kami di channel PB Tirta Klub Badminton. Pada hari ini, Tirta kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Pak Heri Supriyanto, Ketua KONI Kota Depok. Mau tahu keseruannya seperti apa? Jangan di skip. Tonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali bersama kami di channel PB Tirta Klub Badminton. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan sosok yang spesial. Agak sedikit kita perkenalkan. Beliau adalah Pak Heri Supriyanto. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua KONI Kota Depok. Secara sejarahnya panjang, jadi diringkas saja. Terima kasih Pak sudah berkunjung. Nah, dari kunjungan Bapak ini, kira-kira apa pendapat Bapak mengenai PB Tirta? Ya, Monggo Pak. ya, makasih Mas Ismail ya. Yang terhormat ini ada sahabat saya, pengurus PBSI, Mas Anta ya kalau kita panggil, dan di sebelah saya ada Ibu Tuti, orang tua atlet, dan host kita yang luar biasa, Mas Ismail. Jadi ya puji syukur ya bahwa pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa hadir menyaksikan kerinduan saya sebetulnya. Saya punya perjalanan panjang melatih bulu tangkis khususnya di atlet pembinaan karena terkait dengan kegiatan saya yang sudah sangat padat, jadi itu saya tinggalkan. Namun demikian dari sekian lama ada kerinduan ingin melatih lagi gitu. Dan alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa pada hari ini saya berkesempatan bisa hadir, dan kebetulan juga ini atas undangan dari Ibu Tuti yang berharap coba dong lihat-lihat gitu klub anak saya. Ya, ketika saya hadir dan masuk ke dalam, ya benar memang karena memang tujuan saya hadir ke sini adalah menghadiri dan melihat bagaimana pembinaan olahraga bulu tangkis di PB Tirta, ya luar biasa. Saya belum lama tahu tentang PB Tirta, hanya nama. Ya. Tapi untuk lebih jauh ke dalamnya, saya belum tahu. Jadi saya tidak bisa memahami, tidak bisa menilai. Tapi ketika saya datang, alhamdulillah ternyata pelatih-pelatih juga teman-teman saya semua. Gitu, ya. Alhamdulillah. Dan saya melihat latihannya cukup bagus ya, karena memang juga para pelatih punya dasar mereka sebagai atlet dan membina. Saya lihat dari pola latihannya pun ketika diterapkan ke anak-anak, saya lihat antusiasnya luar biasa. Itu satu hal yang penting. Jadi bagaimana satu materi yang disampaikan kepada para atlet dan atlet itu mau melakukan itu. Artinya respon atlet itu sangat bagus sekali, sangat antusias, dan tentunya ini kemudahan bagi para pelatih untuk mencapai satu target yang diinginkan oleh pelatih. Nah, ketika saya juga ngobrol dengan para pengurus, dari ada Mas Anto sebagai ketuanya, kita banyak diskusi. Jadi saya dulu punya pengalaman, punya klub. Orang mungkin juga masih ada yang ingat PB Cipta Prima Utama. Kami dulu latihan di Balai Rakyat Depok Utara dan Hall Kesang. Punya kesamaan, ya. Punya kesamaan, punya semangat yang sama juga. Tujuannya pertama adalah bagaimana kita mengolahragakan masyarakat melalui olahraga bulu tangkis, karena memang bidang kami di bulu tangkis. Yang pertama itu. Yang kedua juga
ketika kita bisa mensosialisasikan olahraga ini, banyak manfaat yang besar yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu tadi kita diskusikan juga bahwa anak-anak itu bisa melakukan kegiatan positif, bisa mendapatkan tempat bersosialisasi yang baik, yang bagus. Karena di dalam olahraga tentunya teman-teman juga mengetahui harus ditanamkan jiwa sportivitas. Ya. Dan lebih jauh lagi saya lihat memang di sini pun dimunculkan atau ditumbuhkan untuk punya rasa persaingan yang positif. Ya. Jadi itu hal yang luar biasa, yang tidak bisa didapatkan kalau anak itu hanya di rumah. Gitu. Ya, kalau kita sudah mau masuk dalam satu lingkup olahraga, ya, klub olahraga, tentunya akan mendapatkan hal seperti itu. Lebih lanjut lagi ketika saya diskusi dengan Mas Ismail, dengan Bu Tuti, dengan ketua sendiri, luar biasanya apa? Teman-teman di sini tidak hanya memberikan dari sisi materi apa yang didapat, tidak, tapi bagaimana mereka berharap bisa melakukan kontribusi lah, bagaimana membangun calon-calon penerus kita tentunya ya, Mas Anto ya, bagaimana mereka bisa gigih gitu ya, karena dibutuhkan orang-orang nanti yang menggantikan kita, orang-orang yang punya jiwa sportif dan juga jiwa kompetisi yang secara positif. Nah, tadi disampaikan bahwa memang orientasi di PB Tirta ini bukan semata-mata dari sisi profit oriented, bukan, tapi lebih pada bagaimana kita bisa memfasilitasi kegiatan untuk anak-anak yang positif. Dan ini benar-benar juga mirip-mirip dengan kami ya, dengan saya waktu dulu juga gitu. Berarti nostalgia nih Pak ya? Ini nostalgia nih, makanya saya terharu juga saya. Masya Allah, masih ada orang yang mau seperti ini gitu kan. Cuman ya budget kita ini kan dari sisi pengurus cukup aktif ya, 13 orang pengurus. Mereka punya peran yang berbeda-beda, dan insya Allah manajernya gitu ya, memanage itu kan Mas Anto punya pengalaman juga yang di pemerintahan juga bagus. Insya Allah ini bisa diterapkan, karena biar bagaimanapun suatu organisasi kalau tidak di-manage secara profesional, ya tinggal tunggu rutenya saja. Mungkin majunya cepat, tapi rutenya juga cepat. Tapi kalau kita sama-sama kuat membangun, setiap personnya itu memegang peranan sesuai dengan apa yang ditugaskan, insya Allah ini akan tumbuh bagus, tumbuh baik. Dan tentunya saya juga berharap kepada Mas Anto dan teman-teman yang lain, termasuk Ibu Tuti ya, yang selalu hadir ketika anaknya latihan, ini bisa sama-sama memberikan sesuatu yang positif. Ya. Bagaimana membangun olahraga ini, dan insya Allah kalau lihat dari SDM pelatihnya, bukan tidak mungkin bahwa PB Tirta ini bisa melahirkan bibit atlet yang potensial, yang bagus ya. Mudah-mudahan tentu ini akan membawa nama Depok, nama Provinsi Jawa Barat, dan insya Allah nasional. Terus itu Mas Pak Ketua, saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin ada teman atau tetangga Pak Ketua yang mampu atau tidak mampu, kita sudah sisilan bagi anak dia tuh. Betul. Siapa tahu Pak Ketua ketemu anak yang dia berminat di bulu tangkis, tapi keuangannya tidak memenuhi, bawa aja ke Tirta Pak Ketua. Siap. Jadi kami sudah disisilan. Betul. Kami tidak berhenti kepada materi aja sih Pak Ketua. Betul. Demikian. Jadi berkenan Pak Ketua, kalau ada teman-teman atau orang yang kehidupannya di bawah, anaknya mau berlatih, bawa ke Tirta. Siap. Oh, itu luar biasa nih. Siap betul. Ya. Biar ada subsidi silang, kami juga secara ini ayo kita bangun bersama-sama. Kami punya komitmen bahwa di PB Tirta tidak ada dusta di antara kita. Nah, gitu. Kita terbuka, ada apapun kita terbuka Pak Ketua. Bagus. Gitu loh, berapapun pendapatan, berapapun kami sudah ada mengurus adalah bendahara. Betul. Gitu loh Pak Ketua. Bagus. Kita simpel sih Pak Ketua. Iya. Kita nikmatin, ayo kita berjalan sambil ibadah. Iya. Itu intinya Pak Ketua. Ya, barangkali nanti masukan saya tetap di dalam pengembangan ya, peningkatan SDM. Nanti didorong juga para pelatih untuk peningkatan SDM-nya. Kalau ada penataran pelatih, diikutkan penataran latihan fisik,
atau psikologis atlet ikut aja didapatkan. Nanti kalau ada kriteria itu, jadi bisa menambah kemampuan mereka. Gitu. Insya Allah lah di bawah teman-teman ini PB Tirta ini bisa maju dan bisa memberi kontribusi besar buat kemajuan olahraga bulu tangkis di Kota Depok. Amin. Terus ada satu lagi bahwa kalau atlet itu ditunjuk sama pelatih bahwa dia udah layak untuk ikut turnamen, dia free semuanya. Oh bagus. Dari pendaftaran, akomodasi, minum, siang kita dan kita sudah beberapa kali masih pakai itu atlet. Bagus. Itu bagus lah. Itu reward buat kami kalau dia bisa juara. Ada reward lagi. Itu yang minimal sudah itulah ya. Sudah berani tampil. Berani tampil. Ya kan kalau dari diskusi tadi kita ngobrol ya, apa yang dilakukan PB Tirta ini luar biasa. Jadi setiap momen itu selalu memberikan motivasi dari anak-anak ketika latihan. Tadi udah diskusi juga dengan pelatih, mereka juga membuat formulasi sedemikian rupa sehingga anak itu betah walaupun dilatih fisik ya. Terus yang kedua juga membuat kebijakan siapa yang bisa dipersiapkan untuk duduk kejuaraan, untuk tidak siapa, itu kan sudah ada formulasi juga. Tadi juga ada penghargaan yang disampaikan kalau memang mereka tampil membawa nama PB Tirta, ya otomatis diberi reward untuk bebas segala-galanya ya. Oh itu luar biasa. Jadi artinya pertandingan turnamen apapun kita harus bagus. Terus yang terakhir bahwa kami dari manajemen PB Tirta hampir setiap bulan sekali mengumpulkan teman-teman pelatih manajemen untuk diskusi. Bagus. Perkembangan anak si A itu seperti apa, si B seperti apa. Iya. Itu Pak. Terus kami juga selalu menekankan bahwa jangan melatih anak-anak itu dengan emosi. Iya. Dengan amarah. Betul. Jadi alhamdulillah sih Pak Ketua sampai saat ini memang pelatih kami tidak pernah memarahin anak. Kalau salah malah dilus Pak Ketua ini begini ya kayak gitu. Kami selalu menanamkan itu Pak Ketua. Iya. Kenapa dasar molasasi itu adalah memunculkan banyak anak-anak berprestasi. Iya. Kalau anak-anak dimarahin Pak Ketua besok nggak akan datang. Saya yakin itu. Iya. Kayak gitu. Dan saya lihat gini, ini masukan aja ya. Kalau saya lihat banyak atlet juga yang latihan tidak diantar orang tuanya kan. Iya. Kalau bisa dibangun komunikasi, kalau kita tidak bisa secara diskusi ngobrol, mungkin ada buku penghubung. Oh itu pasti Pak Ketua. Jadi gini Pak Ketua, kalau ada anak belum dijemput, Iya. itu Om Jamong pelatih kita itu bertanggung jawab Pak. Oh gitu. Sampai anak itu habis pulang, baru dia bisa pulang. Oh gitu. Kalau nggak ada yang dijemput, diantar Pak Ketua. Oh bagus. Jadi diantar sama mereka. Cakep, Pak. Jadi kami kenapa orang tua murid menitipkan anaknya di kita, minimal kita bertanggung jawab. Anggaplah anak kita gitu Pak Ketua. Sebelum anaknya pulang, lu jangan pulang. Pak Ketua. Bagus. Jadi kadang dia ngomong, yaudah kita dianterin. Saya sendiri sering dengerin di sini Pak, dan saya menekankan itu. Iya bagus. Jadi ada keterikatan antara siswa dengan pelatih. Iya. Kayak gitu Pak Ketua. Nah dari sisi progres ya atau aktivitas latihan juga bisa disampaikan dalam bentuk buku. Umpamanya anak-anak itu kalau hari Jumat bertanding hasil dicatat. Betul. Itu Karena ada dengan catatannya. si atlet itu ketika ngelihat hari ini saya kalah dengan si A, besok harus saya menang. Jadi motivasi dia untuk mengalahkan. Jadi semua nanti anak-anak itu punya catatan sendiri. Saya kalah sama si A besok ya. Pasti Iya, betul lah Artinya artinya ada buku seperti itu. Terus jadwal latihan biar orang tua juga tahu. Kadang-kadang kan suka gini, orang tua tidak mengamati anaknya, padahal ketika waktunya latihan dia nggak hadir, atau ketika latihan fisik dia nggak ada. Gimana bisa maju kan gitu. Jadi apakah orang tua tahu? Belum tentu. Caranya gimana? Ya itu ada buku seperti buku penghubung ya pada orang tua. Hasil latihan itu di belakang tunjukin aja titik-titik versus titik-titik hasilnya berapa. Buku kecil gitu. Artinya untuk motivasi para atlet juga. Oh saya hari ini kalah, besok gue nggak mau kalah gitu. Kalau banyak kalah terus ya tugasnya pelatih manggil. Kamu udah bagus, tapi kamu kalah sekarang ini karena kamu belum ini. Kamu masih bisa. Harus seperti itu. Sebenarnya di website kami sudah jelas ya Pak. Kami juga punya website. Oh punya website ya? Punya website. Apa? Badminton. Tirta Klub Badminton. Oh Tirta. Di situ juga jelas juga latihannya. Oh iya. Dibuka sama Pak Purtiva juga. Ada fotonya beliau. Jadi di situ tuh udah jelas pelatihnya sudah ada semua website. Bagus. Artinya kayak gitu sih. Jadi memang kami mencoba untuk mau bikin raport sebenarnya Pak. Iya. Mau bikin raport
per 6 bulan sekali anak ini potong gini. Kita lagi setting dulu Pak Ketua. Hmm. Pelan-pelan Pak Ketua. Ya nggak apa-apa. Gitu jadi Yang penting sambil punya, belajar. yang penting punya konsep untuk ke arah sana. Artinya biar kelihatan lebih profesional gitu ya. Terus teman-teman saya lihat juga nih kan, ya tadi saya katakan SDM-nya nih bagus untuk satu klub ini udah bagus sekali. Tinggal nanti ya tinggal sesuai dengan kondisi yang ada. Siap. Apa saja diperlukan untuk peningkatan semuanya. Saya rasa teman-teman punya hal yang bisa disampaikan atau yang dibuat. Ya, baik, tadi sedikit kita ngobrol dengan Pak Heri, Pak Ketua KONI Kota Depok. Alhamdulillah kita bersyukur nih Pak Ketua sudah berkunjung ke kita. Nah, mungkin ada saran nih mungkin dari Pak Ketua. Wali murid silakan. Sebelum tadi yang masukan tadi adalah dari pelatih, kemudian dari buku, mungkin ada lagi sebelum nanti saya akan juga minta saran dari Bu Tuti selaku orang tua dari atlet. Begitu mungkin silakan Pak Ketua. Rasanya enggak ya, saya lihat udah cukup komplit ya. Saya lihat dari unsur manajerial ya, dari segi orang-orang manajemennya ini ada Mas Anda dengan Mas Isma dan lain-lain itu sudah melakukan peran sesuai apa yang menjadi ketentuan. Dan saya lihat juga di lapangan ketika melatih pun tadi saya lihat cukup bagus. Bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana motivasi juga cukup bagus. Dan saya lihat juga di respon anak-anak, mereka memperhatikan, mendengarkan, ini udah bagus ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua di pengurus kompak selalu ya. Siap. Biasa kadang-kadang masalah itu ya adanya di kepengurusan yang tidak sepahaman. Nah nanti di kepengurusan di bawah ketua Mas Anto, segala sesuatu yang jadi masalah itu harus diselesaikan secara baik ya. Baik di pengurusan, pelatih maupun di para atlet. Seperti itu sih. Ya, makasih Pak Heri. Gimana Bu? Ibu Tuti ini perwakilan dari atlet kita. Dari siswa Alvaro. Sebenarnya saya nggak mau memberi saran. Jujur, saya masuk klub Tirta ini awalnya nggak sengaja. Saya hanya ingin supaya anak tuh nggak ketergantungan dengan gadget. Itu yang dilema pertama untuk saya. Di zaman masa pandemi itu anakku terpuruk. Dan akhirnya saya menemukan klub PB Tirta ini, ya akhirnya ikut bergabung. Suka dukanya banyakan sukanya. Banyakan sukanya dalam arti anak saya itu sekarang makin mencintai badminton. Terus kedua, gadgetnya makin berkurang. Karena kalau sudah lelah dia makan, dia istirahat. Oh gitu ya, jadi udah lupa ya. Itu satu aja, itu satu. Pulang capek, makan, istirahat. Dan dia sudah tidak main gadget sampai malam. Insya Allah jebolan PB Tirta menjadi anak bangsa yang hebat. Amin. Amin. Ya, Terima kasih. ya, makasih Bu Tuti ya. Tadi sudah kita dengar dan sudah kita diskusi, kita ngobrol santai. Terima kasih sekali lagi Pak Heri, Ya, Pak Ketua KONI Kota Depok, alhamdulillah sudah hadir, dan juga Bu Tuti. Terima kasih perwakilan dari atlet kita Alvaro, tapi beliau juga sebetulnya kerja di Kejaksaan Negeri Depok. Nah, dan juga ada Pak Ketua dan Pak Ketua di PB Tirta, beliau sebetulnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 PBSI Kota Depok sebetulnya. Jadi alhamdulillah kami lengkap di sini dan sekali lagi terima kasih Pak Heri. Ya sama-sama. Ya, itu kurang lebih. Mari bergabung di PB Tirta. Nah, itu. Nah, ya, oke. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mau tahu kelanjutannya dan bagaimana Pak Heri nanti kunjungan ke PB Tirta, mau lihat keseruannya, jangan di skip. Oke, kalau bisa subscribe. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.